warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu saya sedang sakit. Selalu bergantung pada obat. Dokter bilang dosisnya harus dikurangi. Ibu kekeh tidak mau menguranginya. Karena ibu sudah sedikit pelupa ketika beliau bertanya, obatnya mana? Saya suka berbohong dengan mengatakan sudah diberikan tadi. Dan cara itu ampuh untuk mengurangi dosis obatnya. Apakah dengan saya berbohong pada ibu itu dosa? Nah, itu pertanyaannya ya. Oke. Berdosa apabila satu, niatnya nipu. Ya. Niatnya nipu. Jelas itu dosa. Tapi kalau Anda kan jelas-jelas niatnya menyelamatkan ibu, kan gitu. Ya, niatnya menyelamatkan ibu. Berbohong seperti ini bukan berbohong yang dosa, tetapi berbohong yang tujuannya untuk menyelamatkan. Berbohong itu haram dalam Islam. Tapi kita diperbolehkan berbohong untuk yang barusan, menyelamatkan. Ibu udah pelupa nih, ya kan? Neng, obatnya mana? Iya, udah diminum sama mama. Oh, gitu ya. Kenapa? Karena kata dokter ini obat dosisnya harus dikurangi. Si ibu nggak mau, ya kan? Nah, akhirnya Anda bohongi, ya. Alhamdulillahnya ibu Anda sudah pelupa. Jadi, Neng, obat mana? Obatnya mana? Udah mah, tadi diminum. Padahal mah belum, ya kan? Gitu. Niatnya apa? Maslahat. Jadi kalau kita berbohong niatnya maslahat itu boleh. Contoh, istri masak. Kata suami, mah enak banget. Padahal sih sebenarnya rasanya biasa-biasa saja. Tetapi demi kemaslahatan, suami ingin menyenangkan istri. Ingin membuat istri itu semangat terus dalam memasak. Jadi katanya kalau kita memberi penghargaan, nah istri itu jadi semangat masak, ya. Tapi kalau tiap masak dihinakan, ya, mah ini teh apa? Lodeh? Hah? Lodeh? Sugan teh kolak gitu kan? Jadi istri itu merasa terhina karena masakannya nggak enak. Tapi kalau suami suka bilang, mah enak nasi gorengnya, mah lodehnya enak, mah oseng kangkungnya enak. Padahal sebenarnya sih nggak enak-enak banget, biasa-biasa saja. Anda sebagai suami berbohong. Tujuannya apa? Maslahat, untuk kebaikan. Jadi berbohong untuk kebaikan itu masih dibolehkan, ya. Tadi berbohong supaya dosis obat ibu Anda menurun sesuai saran dokter. Akhirnya Anda berbohong. Terus suami berbohong, sebenarnya masakan istri biasa-biasa saja, tapi dibilangin enak. Ya kan? Begitu. Nah, termasuk berbohong untuk mendamaikan. A dan B itu sedang kurang baik hubungannya. Saya ketemu A, saya bilang, A, ada salam dari B, ya, pengen ketemu, pengen makan bareng. Padahal saya ngarang saya, ya. Saya ketemu B, itu A, nitip salam, ya, kapan-kapan kita makan. Jadi saya tahu A dan B ini lagi kurang bagus hubungannya. Tapi saya berbohong seolah A memberikan salam kepada B, B memberikan salam kepada A. Saya ngarang bahwa mereka ingin ketemu makan bareng. Nah, ini kan ngarang, bohong nih. Tapi kan untuk menciptakan keselamatan, ya, untuk menciptakan kedamaian. Jadi berbohong kepada orang tua, nawaitunya untuk menyelamatkan dia, nawaitunya untuk supaya saran dokter dia itu lebih sehat, ya kan? Anda ikuti dengan terpaksa berbohong karena orang tua Anda tipenya tipe yang kekeh, maka itu bukan sebuah kedurhakaan. Paling catatan untuk kita semua, kata Nabi SAW, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kata Nabi, kamu masih punya orang tua tapi tidak menjadikannya sebagai pintu surga. Maka sahabat,
Kalau orang tua kita masih ada, yuk jadikan pintu surga. Kalau kita ada rezeki, ringankan beban hidupnya, ringankan beban pikirannya, ringankan beban tenaganya. Jangan terlalu sering nitip anak ke kakek neneknya, ke mertua, ke orang tua, karena boleh jadi fisiknya sudah lebih lemah, ya, begitu. Kan ada anak yang masih suka ngasih beban sama orang tua. Pagi nitip anak ke orang tuanya, sore ngambil. Pagi nitip, sore ngambil. Pas ditegur sama temennya, ih kamu mah kasihan tuh orang tua disuruh pegang anak. Apa kata anak itu? Ibu aku mah seneng ya, pegang cucu tuh seneng. Nah sahabat-sahabat, pastilah orang tua mah tidak akan bilang, Neng, mamah teh capek. Nggak akan ngomong gitu. Tapi kitanya kudu ngerti atuh. Umur sudah mau 60, sudah 55 lebih, masih kudu ngagegendong cucu, ngejar-ngejar cucu. Itu tolong dong, fisiknya sudah berbeda dengan kita yang Anda yang masih 20-an atau 30-an. Maka jadikanlah orang tua sebagai pintu surga. Ringankan beban hidupnya kalau kita bisa. Kalau kita ada rezeki, ya kita bantu rezeki orang tua kita kalau kita ada, ya. Kemudian kalaupun kita tidak bisa membantu secara rezeki, sok atau fisiknya kita bantu, pikirannya kita bantu. Jangan terlalu banyak diberi beban-beban pikiran, ya. Biar di usia segitu dia sudah harus banyak istirahat, begitu, ya. Nah itu catatan bagi kita yang masih punya orang tua.